Alhamdulillah kabar baik Patrick Kluivert resmi datang ke Indonesia dengan selamat. Apakah mimpi Indonesia ke Piala Dunia 2026 akan menjadi kenyataan? Sebuah era baru dimulai untuk timnas Indonesia. Legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert, akhirnya resmi diperkenalkan. Dengan ambisi besar dan pengalaman luar biasa, bisakah ia mengubah nasib Garuda di panggung dunia? Mari kita terus memberikan dukungan penuh terhadap perjalanan Patrick Kluivert bersama timnas kebanggaan kita, karena setiap langkah mereka adalah kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Erick Thohir terbuka untuk bertemu Shin Tae-yong, namun kenapa ada tundaannya? Ini alasan yang mungkin tak terduga. Meski Erick Thohir dengan ramah menyatakan siap bertemu Shin Tae-yong, kenyataannya pertemuan itu masih tertunda. Apa yang menjadi alasan tersembunyi di balik penundaan tersebut? Temukan jawabannya di ulasan berikut ini. Dari AZ Alkmaar ke Timnas Indonesia, reuni Alex Pastoor dan Tom Haye yang bisa mengubah sejarah Garuda. Perjalanan panjang membawa Alex Pastoor dan Tom Haye kembali bertemu di Timnas Indonesia. Sebuah reuni penuh makna yang tidak hanya soal masa lalu, tapi juga harapan besar untuk masa depan. Bisakah mereka bersama-sama mewujudkan mimpi Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Simak kisah menarik ini. Ragnar Oratmangoen ungkap kecewa karier terganggu gara-gara tugas Timnas Indonesia, tapi Piala Dunia 2026 masih jadi impian besar. Karier klub Ragnar Oratmangoen menghadapi hambatan besar akibat kesibukannya membela Timnas Indonesia. Meski kelelahan dan waktu bermain yang terbatas, ia tetap memegang teguh mimpinya untuk tampil di Piala Dunia 2026. Apakah dedikasi besar ini akan terbayar? Ini cerita penuh perjuangannya. Momen bersejarah untuk sepak bola Indonesia. FIFA akui NDRC Indonesia. Erick Thohir tegaskan ini bukti sepak bola tanah air semakin profesional. Pengakuan FIFA terhadap NDRC Indonesia adalah titik balik yang membanggakan bagi sepak bola Indonesia. Erick Thohir yakin langkah ini akan semakin mengukuhkan posisi Indonesia di dunia sepak bola. Bagaimana dampaknya bagi masa depan sepak bola Indonesia? Ikuti terus kabar terbaru. Mengejutkan dan bikin bangga, Calvin Verdonk masuk tim terbaik Eredivisie, satu-satunya wakil Indonesia yang bikin geger Belanda. Polemik di Timnas Indonesia. Bung Towel ungkap kenapa Shin Tae-yong menolak kritik dan abaikan masukan pemain. Bung Towel baru saja mengungkap rahasia mengejutkan tentang Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini dikenal tidak suka mendengarkan masukan dari para pemain, sebuah pola yang ia sebut berbahaya untuk kesuksesan Timnas Indonesia. Apa dampak dari pola komunikasi ini terhadap kinerja tim? Temukan jawabannya hanya di sini. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Alhamdulillah kabar baik Patrick Kluivert resmi datang ke Indonesia dengan selamat. Apakah mimpi Indonesia ke Piala Dunia 2026 akan menjadi kenyataan? Sebuah era baru dimulai untuk timnas Indonesia. Legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert, akhirnya resmi diperkenalkan. Dengan ambisi besar dan pengalaman luar biasa, bisakah ia mengubah nasib Garuda di panggung dunia? Mari kita terus memberikan dukungan penuh terhadap perjalanan Patrick Kluivert bersama timnas kebanggaan kita, karena setiap langkah mereka adalah kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Patrick Kluivert, pelatih anyar Timnas Indonesia, telah mendarat di tanah air pada Sabtu malam. Hari ini, Minggu, Kluivert secara resmi diperkenalkan kepada publik dalam acara yang digelar PSSI.
Acara perkenalan ini menjadi momen penting di mana legenda sepak bola Belanda ini secara resmi memulai misinya untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya telah memastikan bahwa acara ini akan melibatkan media secara luas. Kami dapatkan calonnya, nanti kita undang semua media untuk konferensi pers berikutnya di tanggal 12, kurang lebih pukul 4 sore. Jadi nanti kalau ada rekan-rekan media yang ingin tanya jawab dengan pelatihnya, langsung saja, ungkap Erick pada Senin. Setelah perkenalan hari ini, Kluivert akan langsung menjalani agenda padat. Ia dijadwalkan bertemu dengan para pemain timnas Indonesia yang merumput di dalam negeri. Selain itu, ia juga akan mengadakan pertemuan dengan jajaran Komite Eksekutif PSSI, Menteri Pemuda dan Olahraga, serta mengunjungi berbagai fasilitas yang biasa digunakan oleh tim Garuda. Lalu agenda yang kita lakukan Minggu sama Senin meliputi pertemuan dengan Exco, Kemenpora, kunjungan ke fasilitas dan lain-lain, tambah Erick. Kluivert resmi diumumkan sebagai pelatih baru timnas pada Rabu, hanya 2 hari setelah PSSI memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Sintayong. Ia dikontrak hingga 2027 dengan opsi perpanjangan dan misi utamanya jelas membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk menjalankan tugas besar ini, Kluivert akan didukung oleh 2 asisten pelatih asal Belanda, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, serta 2 pelatih lokal Indonesia. Patrick Kluivert akan menjalani debutnya sebagai pelatih kepala pada Maret mendatang. Ia akan memimpin tim Garuda dalam 2 laga berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain, yang dijadwalkan pada 20 dan 25 Maret. Dengan kehadiran Patrick Kluivert, apakah Anda yakin timnas Indonesia bisa mencetak sejarah di Piala Dunia 2026? Bagaimana pandangan Anda terhadap strategi PSSI dalam mendatangkan legenda sepak bola dunia ini? Bagikan opini Anda di kolom komentar. Erick Thohir terbuka untuk bertemu Sintayong, namun kenapa ada tundaannya? Ini alasan yang mungkin tak terduga. Meski Erick Thohir dengan ramah menyatakan siap bertemu Sintayong, kenyataannya pertemuan itu masih tertunda. Apa yang menjadi alasan tersembunyi di balik penundaan tersebut? Temukan jawabannya di ulasan berikut ini. Drama pemecatan pelatih Sintayong terus menjadi sorotan publik. Meski keputusan untuk mengganti pelatih timnas Indonesia telah resmi diumumkan pada Senin, Sintayong kabarnya ingin bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Namun hingga saat ini pertemuan itu belum juga terjadi. Melalui manajer timnas Indonesia, Sumarji Sintayong mengungkapkan keinginannya untuk berbicara langsung dengan Erick Thohir. Hal ini diakui oleh Erick sendiri dalam wawancaranya bersama Metro TV. Saya baru saja ditelepon sama Pak Sumarji, katanya Coach Sintayong kirim salam mau ketemu, ungkap Erick Thohir seperti dikutip dari Metro TV. Welcome, saya bilang, ayo kita ketemu dan ngobrol, tambahnya dengan nada ramah. Erick Thohir menjelaskan bahwa secara personal hubungannya dengan Sintayong baik-baik saja. Namun, ia tak menampik adanya kecanggungan akibat banyaknya pemberitaan terkait pemecatan tersebut. Meski begitu, Erick menegaskan bahwa hal semacam ini sudah biasa dalam dunia sepak bola. Ia bahkan membandingkan situasi ini dengan pengalamannya saat memecat Roberto Mancini di Inter Milan pada 2016. Belum ketemu lagi dengan Sintayong karena memang biasa, ujar Erick. Saya sama Mancini saat pisah, terus kemarin kita ketemu di beberapa event internasional, kita ketawa-ketawa saja. Ia mengingatkan bahwa meski hubungan profesional sempat terganggu, hal itu tak harus merusak hubungan personal di masa depan.
Dalam wawancara terpisah di program Rossi Kompas TV, Eric menggambarkan Shin Tae-yong sebagai seorang sahabat. Ia bahkan mengingat momen ketika mereka dan keluarga masing-masing pernah makan bersama. Saya berteman dan berhubungan baik dengan Shin Tae-yong, sama istrinya juga kita ajak makan bersama, ungkap Eric. Namun ia menegaskan bahwa keputusan ini adalah bagian dari profesionalisme. Karena ini kepentingan kita sebagai negara, kita mau move on, dan ini sudah ada figur baru jadi kita support, tambahnya. Hingga kini belum ada informasi pasti kapan Erick Thohir akan bertemu langsung dengan Shin Tae-yong. Namun publik tentu berharap bahwa pertemuan ini bisa menjadi simbol penghormatan Erick terhadap dedikasi Shin Tae-yong selama 5 tahun membangun timnas Indonesia. Bagaimana menurut Anda, apakah pertemuan ini akan menjadi akhir yang baik bagi hubungan Erick Thohir dan Shin Tae-yong? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Dari AZ Alkmaar ke Timnas Indonesia, reuni Alex Pastoor dan Tom Haye yang bisa mengubah sejarah Garuda. Perjalanan panjang membawa Alex Pastoor dan Tom Haye kembali bertemu di Timnas Indonesia. Sebuah reuni penuh makna yang tidak hanya soal masa lalu, tapi juga harapan besar untuk masa depan. Bisakah mereka bersama-sama mewujudkan mimpi Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Simak kisah menarik ini. Ada cerita menarik di balik kehadiran Alex Pastoor yang disebut-sebut bakal menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Sosok Tom Haye, gelandang naturalisasi Indonesia yang dijuluki The Professor, menjadi benang merah antara Alex Pastoor dengan Timnas Indonesia. Hubungan antara Alex Pastoor dan Tom Haye berawal 1 dekade lalu di AZ Alkmaar, Belanda. Pada 2014, Alex Pastoor menjabat sebagai pelatih di klub tersebut, sementara Tom Haye masih berstatus pemain muda Belanda yang sedang merintis kariernya. Berdasarkan data dari Transfermarkt, Tom Haye pernah tampil di 2 pertandingan Eredivisie di bawah arahan Alex Pastoor. Pada pekan keempat Eredivisie musim 2014-2015, AZ Alkmaar menang 3-1 atas FC Dordrecht di Emschoorst Stadium pada 30 Agustus 2014. Tom Haye bermain sebagai starter dan tampil penuh selama 90 menit. Selanjutnya, pada pekan kelima, AZ Alkmaar kalah 0-1 dari SC Heerenveen di AVA Stadium pada 13 September 2014. Namun Alex Pastoor tetap mempercayai Tom Haye untuk bermain penuh sebagai starter. Kini mereka akan kembali bekerja sama bukan di Eredivisie, melainkan di pentas internasional untuk membela kehormatan Timnas Indonesia. Sebagai pelatih dengan segudang pengalaman, Alex Pastoor dikenal berhasil membawa 3 klub Belanda, Excelsior, Sparta Rotterdam, dan Almere City promosi ke Eredivisie. Kehadirannya di Timnas Indonesia diharapkan bisa memberikan dampak besar. Pastoor akan bergabung dengan Patrick Kluivert, Denny Lanzaat, dan 2 asisten pelatih lokal untuk meramu strategi demi membawa skuad Garuda meraih prestasi puncak lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini Indonesia berada di posisi ketiga klasemen grup C dengan raihan 6 poin. Masih ada 4 laga tersisa yang harus dimaksimalkan oleh Timnas Indonesia menghadapi Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. 2 laga awal di bawah komando Patrick Kluivert adalah bertandang ke Australia pada 20 Maret 2025, menjamu Bahrain di Indonesia pada 25 Maret 2025. Reuni Alex Pastoor dan Tom Haye di Timnas Indonesia menjadi kisah menarik yang menambah warna perjuangan skuad Garuda. Menurut Anda, mampukah kolaborasi ini membawa Indonesia mendekati mimpi tampil di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan dukung terus perjuangan Timnas Indonesia.
Ragnar Oratmangoen ungkap kecewa karier terganggu gara-gara tugas timnas Indonesia, tapi Piala Dunia 2026 masih jadi impian besar. Karier klub Ragnar Oratmangoen menghadapi hambatan besar akibat kesibukannya membela timnas Indonesia. Meski kelelahan dan waktu bermain yang terbatas, ia tetap memegang teguh mimpinya untuk tampil di Piala Dunia 2026. Apakah dedikasi besar ini akan terbayar? Ini cerita penuh perjuangannya. Ragnar Oratmangoen, pemain FCV Dender berusia 27 tahun, akhirnya buka suara kepada media Belgia tentang tantangan yang dihadapinya sebagai pemain yang membagi waktu antara klub dan timnas Indonesia. Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan bagaimana tugas internasional telah memengaruhi perkembangannya di klub. Pelatih FCV Dender, Vincent Aufrad, mengaku bahwa perkembangan Ragnar di klub agak terhambat, salah satunya akibat kelelahan dari perjalanan panjang untuk membela timnas Indonesia. Jangan anggap ramah penerbangan dalam waktu lama, ujar Vincent. Ragnar sering menghabiskan 10 jam di pesawat untuk pertandingan internasional semacam itu. Ia kemudian melakukan perjalanan yang melelahkan dan mungkin jet lag. Lalu terkadang kembali hanya sehari sebelum pertandingan. Ragnar sendiri tidak menampik bahwa banyaknya tugas internasional menjadi salah satu penyebab kariernya di Dender kurang berkembang. Ia hanya tampil dalam 10 pertandingan Liga Belgia musim ini, dengan 6 diantaranya dimulai dari bangku cadangan. Saya akui bahwa perkembangan saya di Dender agak melambat karena banyaknya pertandingan internasional, kata Ragnar. Namun, ia juga menambahkan bahwa kedepannya ia akan fokus pada sisa kompetisi bersama klub. Namun, tidak ada lagi pertandingan internasional yang direncanakan untuk 10 pertandingan kompetisi yang tersisa lanjutnya. Membela timnas Indonesia adalah kehormatan besar bagi Ragnar Oratmangoen. Namun, ia tidak memungkiri bahwa itu juga membawa tantangan besar. Mohon hati-hati, saya senang bisa membela negara saya dalam kurung Indonesia, itu benar-benar suatu kehormatan, ujar Ragnar. Awalnya pertandingan internasional sebenarnya menguntungkan saya karena saya butuh ritme kompetisi. Kemudian itu menjadi kerugian dan membuat saya kehilangan waktu bermain di Dender. Meski menghadapi banyak tantangan, Ragnar tetap optimis membawa skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026. Saya ingin sekali pergi ke Piala Dunia bersama Indonesia dan itu masih sangat mungkin, ujarnya penuh semangat. Jepang tidak tertandingi di puncak grup kami, tetapi posisi kedua juga memberi kami hak untuk lolos. Kami memiliki 1 poin lebih sedikit dari Australia dan berada di posisi ketiga bersama Bahrain, Tiongkok, dan Arab Saudi. Ragnar Oratmangoen telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa untuk membela timnas Indonesia, meski harus menghadapi dilema besar dalam karier klubnya. Bagaimana menurut Anda? Haruskah pemain seperti Ragnar lebih memprioritaskan klub atau timnas? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan dukung terus perjalanan skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026. Momen bersejarah untuk sepak bola Indonesia. FIFA akui NDRC Indonesia. Erick Thohir tegaskan ini bukti sepak bola tanah air semakin profesional. Pengakuan FIFA terhadap NDRC Indonesia adalah titik balik yang membanggakan bagi sepak bola Indonesia. Erick Thohir yakin langkah ini akan semakin mengukuhkan posisi Indonesia di dunia sepak bola. Bagaimana dampaknya bagi masa depan sepak bola Indonesia? Ikuti terus kabar terbaru. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. National Dispute Resolution Chamber NDRC Indonesia resmi diakui oleh FIFA pada 7 Januari 2025, menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara di Asia yang meraih status bergengsi ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam pernyataannya di Jakarta pada Sabtu menyampaikan rasa bangga atas pengakuan ini.
Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras semua pihak yang terlibat, khususnya ketua dan wakil ketua NDRC yang didukung penuh oleh PSSI. Kerja keras ketua dan wakil ketua NDRC dengan didukung penuh oleh PSSI dalam proses pemenuhan persyaratan, komunikasi, dan verifikasi dengan FIFA sejak Mei 2024 sehingga akhirnya diakui oleh FIFA, ujar Erick Thohir. Erick menegaskan bahwa pengakuan ini menjadi bukti konkret atas komitmen PSSI dalam menerapkan aturan dan standar internasional yang telah ditetapkan FIFA, khususnya dalam hal kontrak pemain yang berkompetisi di Liga 1. Lembaga NDRC berperan penting sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa hubungan kerja dan stabilitas kontrak antara klub sepak bola dengan pemain atau pelatih melalui metode arbitrase. Sebagai langkah lanjutan, PSSI juga mendorong PT Liga Indonesia untuk menerapkan aturan salary cap atau batasan gaji pemain bagi klub-klub peserta liga. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kondisi sepak bola yang lebih kondusif dan mencegah kebangkrutan klub akibat pengeluaran berlebihan. Penetapan standar gaji dan pengeluaran klub Liga 1 yang mulai berjalan di musim 2023-2024 juga bertujuan mencegah kebangkrutan klub akibat terlalu banyak menggelontorkan dana untuk membeli dan menggaji pemain tanpa ada batasan, jelas Erick. Prestasi ini menempatkan Indonesia sejajar dengan 4 negara Eropa yang telah lebih dulu mendapatkan pengakuan FIFA untuk NDRC mereka. Negara-negara tersebut adalah Belgia, Inggris, Prancis, dan Republik Irlandia. Erick berharap pengakuan ini akan memacu PT Liga Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas Liga 1. Saya berharap pengakuan ini makin mendorong PT Liga Indonesia jangan lengah, terus memperbaiki kualitas liga karena sepak bola Indonesia terus diperhatikan dunia sehingga kita harus makin profesional dan perbaikan tanpa henti. PSSI akan terus mendukung profesionalisme dan perlindungan terhadap klub sepak bola, pemain, dan pelatih, tegasnya. Pengakuan ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga membuka peluang baru bagi Indonesia untuk lebih aktif dalam forum-forum sepak bola internasional. Posisi tawar Indonesia pun akan semakin kuat dalam berbagai kerja sama internasional di bidang sepak bola. Dengan pencapaian gemilang ini, sepak bola Indonesia semakin diakui di kancah dunia. Apa pendapat Anda? Apakah langkah ini cukup untuk membawa sepak bola Indonesia menuju era baru yang lebih profesional? Bagikan komentar Anda di bawah dan dukung terus kemajuan sepak bola tanah air. Mengejutkan dan bikin bangga, Calvin Verdonk masuk tim terbaik Eredivisie, satu-satunya wakil Indonesia yang bikin geger Belanda. Kabar membanggakan kembali datang dari dunia sepak bola internasional. Pemain timnas Indonesia, Calvin Verdonk, mencatat prestasi gemilang dengan masuk ke dalam tim terbaik tengah musim Eredivisie 2024-2025. Hal ini diumumkan langsung oleh kanal media sosial resmi Eredivisie. Yang lebih luar biasa, Calvin Verdonk menjadi satu-satunya wakil Indonesia dalam daftar bergengsi tersebut. Pemilihan tim terbaik dilakukan melalui voting yang diikuti oleh 5.000 fans sepak bola Belanda. Eredivisie Team of the Season so far, tulis akun resmi Eredivisie di Instagram, menambahkan berdasarkan pilihan dari 5.000 fans. Yang menarik, akun tersebut juga mengucapkan selamat dalam bahasa Indonesia, selamat kepada @C Verdonk dan @Rian Flamingo yang berhasil masuk ke Team of the Season tengah musim Eredivisie. Prestasi ini makin terasa spesial karena NEC Nijmegen saat ini berada di posisi ke-12 klasemen Eredivisie dengan koleksi 17 poin dari 17 laga. Tidak mengherankan jika Verdonk terpilih. Pemain berusia 27 tahun ini tampil luar biasa sepanjang musim.
Ia selalu menjadi pilihan utama NEC Nijmegen untuk posisi bek kiri. Menurut data dari SofaScore, Calvin Verdonk sudah tampil 15 kali sebagai starter musim ini. Rata-rata bermain 83 menit per laga. Memiliki 82% akurasi umpan statistik yang luar biasa untuk seorang bek. Prestasi ini membuktikan bahwa pemain Indonesia bisa bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian luar biasa Calvin Verdonk ini? Apakah menurut Anda ia akan menjadi inspirasi bagi pemain muda Indonesia lainnya? Jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Polemik di Timnas Indonesia. Bung Towel ungkap kenapa Shin Tae-yong menolak kritik dan abaikan masukan pemain. Bung Towel baru saja mengungkap rahasia mengejutkan tentang Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini dikenal tidak suka mendengarkan masukan dari para pemain, sebuah pola yang ia sebut berbahaya untuk kesuksesan Timnas Indonesia. Apa dampak dari pola komunikasi ini terhadap kinerja tim? Temukan jawabannya hanya di sini. Pengamat sepak bola nasional Tommy Welly atau yang akrab disapa Bung Towel kembali mengeluarkan pandangannya yang menggelitik tentang sosok pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Menurut Bung Towel, Shin Tae-yong adalah tipe pelatih yang enggan menerima kritik dan tidak mau mendengar masukan dari para pemainnya di Timnas Indonesia. Bung Towel mengatakan, pola komunikasi di Timnas Merah Putih di bawah asuhan Shin Tae-yong terkesan satu arah, hanya dari pelatih ke pemain, tanpa ada ruang untuk diskusi atau tukar pikiran. Hari-hari terakhir itu menunjukkan pola komunikasi satu arah, ungkap Bung Towel kepada awak media, termasuk Bola Sport. Jadi dia tipikal pelatih yang kurang bisa menerima masukan, tambahnya. Menurut Bung Towel, seharusnya Shin Tae-yong membuka ruang diskusi, terlebih karena skuad Garuda kini diperkuat pemain-pemain keturunan yang memiliki pengalaman bermain di Eropa. Dengan adanya tukar pikiran di ruang ganti, taktik Timnas Indonesia bisa menjadi lebih hidup dan dinamis. Ia juga mengaitkan hal ini dengan pernyataan PSSI bahwa komunikasi menjadi salah satu alasan utama pemecatan Shin Tae-yong. Yang kemarin itu hanya samar-samar gosipnya, tetapi setelah melawan Bahrain, garis sambungnya mulai terlihat, ujarnya. Bung Towel menyoroti insiden saat Jay Edzes mengumpulkan para pemain untuk berdiskusi taktik tanpa kehadiran Shin Tae-yong. Situasi ini menurutnya mencerminkan adanya ketegangan internal di tim. Komunikasi pemain yang ingin diskusikan taktik tidak diterima, tegasnya. Kekalahan Indonesia dari Cina 1-2 pada laga tandang juga menjadi sorotan. Bung Towel mencatat adanya perubahan besar dalam susunan pemain yang sebelumnya hampir membawa kemenangan di laga melawan Bahrain. Shin Tae-yong membuat keputusan mengejutkan dengan memasukkan 4 pemain baru, yaitu Nathan Chuaon, Witan Sulaiman, Asnawi Mangkualam, dan Sahaine Patinama, menggantikan Sandy Walsh, Jordi Amat, Tom Haye, dan Malik Rizaldi. Ia bahkan mencoret Liano Reijnders yang menjadi bahan perdebatan publik. Perubahan ini tidak membawa hasil yang diinginkan. Padahal, target PSSI adalah mengalahkan Cina, bukan sekadar tampil kompetitif. Bung Towel juga mengungkap adanya konflik internal yang semakin panas, termasuk kabar perseteruan antara Shin Tae-yong dan Mas Hilgers. Ban kapten yang sebelumnya dipegang Jay Edzes pun dipindahkan ke Asnawi Mangkualam yang semakin memperlihatkan ada ketegangan di dalam tim. Terjadi perubahan-perubahan lawan Cina karena berdasarkan kejadian itu, jelas Bung Towel. Kalau teman-teman perhatikan, benang merahnya terlihat setelah melawan Jepang. PSSI kini telah menunjuk pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, untuk menggantikan Shin Tae-yong.
Kluivert akan didampingi oleh Alex Pastoor dan Denny Lanzaat dalam mengemban tugas besar membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda? Apakah keputusan mengganti Sintayong adalah langkah yang tepat? Atau ada cara lain yang seharusnya dilakukan untuk menjaga stabilitas tim? Berikan pendapat Anda di kolom komentar.